Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wa aidat rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita tujukan kehadirat Allah pada saat ini selain dari ungkapan alhamdulillah sebagai sebuah ungkapan syukur kita secara lafziah atas segala nikmat dan karunia yang tercurah hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah hari raya Idul Fitri berjamaah. Aidin wa aidat rahimakumullah. Sebulan penuh kemarin kita sudah menghatamkan saum Ramadan, kurang lebih 29 hari bagi kita yang memulai dari hari Selasa dan 30 hari bagi mereka yang memulai di hari Senin. Nah, rangkaian ibadah saum Ramadan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala difardukan kepada kita untuk mencapai predikat orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah maktubkan dalam surat Al-Baqarah yang ke-183, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka berarti goal setting yang dibuat oleh Allah dari tujuan akhir ibadah saum itu adalah mencapai predikat takwa. Maka di hari ini, dari mulai tanggal 1 Syawal dan seterusnya, kita harus mampu mencoba memuhasabah, mengevaluasi diri, apakah predikat takwa yang sudah dihasilkan dari ibadah Ramadan sudah tercapai atau belum. Jangan-jangan ibadah saum kita itu seperti yang oleh Rasulullah SAW katakan, bahwasanya rubba min shaimin, banyak dari orang yang melaksanakan ibadah saum laisa lahu min siyamihi, tetapi dari ibadah saumnya itu tidak dapat apa-apa, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Maka berarti kalau ibadah saum itu tidak mencapai predikat takwa, berarti ibadah saum kita itu hanya mengantarkan lapar dan haus saja. Karenanya untuk mengevaluasi tadi kita butuh standarisasi evaluasi itu tadi. Apa di antara standarisasi evaluasi, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau belum? Nah, ini kita butuh kriteria takwa itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan indikator ketakwaan.
sebagai sebuah renungan bagi kita untuk mengevaluasi apakah kita sudah mencapai predikat takwa atau belum. Tapi saat ini saya hanya akan mengambil satu sifat saja dari yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kazimina 'anil ghaiz, dan orang yang juga mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dari tiga sifat yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ini, saya hanya akan mengambil satu sifat saja dari orang yang bertakwa, yaitu wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang mampu melakukan ruku dan sujud, bukan hanya orang yang mampu melaksanakan ibadah saum, tetapi juga orang yang bertakwa itu harus mampu menghadirkan ketakwaan yang sumulia. Ketakwaan yang sumulia itu artinya ketakwaan yang bersifat vertikal kehadirat Allah, beribadah secara mahdhah, tetapi juga harus mampu menghadirkan ketakwaan yang sifatnya horizontal, di mana mampu membangun sebuah komunikasi sosial yang baik dengan cara afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Sofatu Tafasirnya, ketika menafsirkan kalimat wal afina anin nas, beliau mengatakan ya'funa amman asaa ilaihim aw zalamahum. Yang disebut dengan memaafkan orang lain itu, kata Imam Muhammad Ali As-Sabuni, adalah ya'funa, mereka yang mampu memaafkan, amman, kepada siapa saja, asaa ilaihim, yang berbuat buruk kepada mereka, au zalamahum, atau menzolimi mereka. Aidin wa aidat rahimakumullah. Kalau kita melihat penafsiran yang dibuat oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni terhadap kalimat wal afina anin nas, maka berarti bahwa sifat memaafkan itu adalah sifat yang sangat mulia, karena dia mampu menghadirkan rasa maaf kepada orang yang berbuat buruk atau menzolimi. Hal ini merupakan satu hal yang penting. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua DKM dan juga sebelumnya untuk saling memaafkan. Artinya memang itu merupakan satu perkara yang penting. Kenapa satu perkara yang penting? Karena hari ini banyak orang yang terbawa emosi, mudah marah, ya, mudah untuk melakukan tindakan kekerasan hanya kesalahan sepele. Kalau di Cilengsi Bapak Ibu kesenggol sedikit ngambek, nggak tahu kalau di Celodong sama apa beda? Ya, nggak beda kali, di sini mah orangnya baik-baik ya. Di Cilengsi begitu, senggol dikit ngambek, ya. Naik motor ke bawah sedikit emosi, bentar-bentar mudah tersinggung. Ini justru hari ini banyak emosi sangat tinggi di tengah masyarakat gara-gara itu. Tawuran antar remaja di wilayah Cilengsi kemarin-kemarin banyak dan marak, itu karena hanya saling ejek mengejek, saling menghina, dan banyak hal-hal yang terjadi, keburukan dan hal-hal yang terjadi, pembunuhan serta lain sebagainya, itu hanya karena emosi sesaat. Karena itu sifat wal afina anin nas ini Allah hadirkan sebagai sifat orang yang bertakwa, sebab hanya orang yang bertakwa yang mampu mengelola emosinya. Orang yang bertakwa yang mampu menghadirkan Tuhan dalam dirinya itu adalah Allah, bukan hawa nafsunya.
Banyak hari ini orang yang menuhankan hawa nafsu, sehingga dengan nama rasa harga diri orang mudah tersinggung. Dengan nama rasa harga diri orang mudah marah. Padahal harga diri itu nggak ada apa-apanya. Bagi seorang muslim, harga diri adalah bukan sebuah kehormatan untuk dihormati orang lain, tapi harga diri ketika dia berada dalam ketakwaan kepada Allah. Ini bagi seorang muslim. Aidin wa aidat rahimakumullah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, man aqala asratan aqalallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka kata Rasulullah, aqalallahu yaumal qiyamah, Allah akan maafkan juga kesalahannya pada hari kiamat. Hadis ini terkait dengan pembatalan jual beli. Jadi ada orang yang sudah janji untuk melakukan transaksi jual beli si A kepada si B, tetapi kemudian si A-nya ini membatalkan. Maka secara naluriah manusia pasti emosi. Sudah janji ingin beli tapi dibatalkan. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang seperti itu. Kalau ada orang yang mampu memaafkan seperti itu, dalam suasana seperti itu, maka aqalallahu yaumal qiyamah, Allah akan maafkan dia pada hari kiamat. Dan bukan hanya itu, masih dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'afa rajulun illa zadahullahu bihi izzan. Tidaklah seseorang memaafkan orang lain melainkan kata Rasulullah, zadahullahu bihi izzan, Allah akan tambah kemuliaan baginya. Jadi orang yang mampu menghadirkan rasa maaf adalah orang yang memiliki kemuliaan, bukan yang paling rendah. Kalau kata banyakan orang kan, ya, kadang-kadang karena sudah emosi, tadi harga diri yang jadi patokan, entar dulu, masalah maaf gampang. Nah, gitu ya. Tapi dia mau nggak untuk begini. Nah, itu. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia seperti itu bawaannya. Maaf gampang, nanti dulu begini, lihat dulu. Padahal Allah itu memiliki sifat al-afu. Salah satu sifat Allah itu al-afu. Dalam doa Lailatul Qadar kita gimana kemarin? Allahumma innakal afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan begitu ya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau yang suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi Allah itu di dalam doa itu disifati dengan sifat al-afu. Kenapa al-afu? Sebab Allah kalau sudah memaafkan kesalahan hambanya, Allah tutup kesalahan itu, tidak dibuka-buka lagi. Sehingga Allah itu juga Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau ada hambanya yang bersalah, Allah maafkan, maka kesalahannya itu langsung ditutup. Nggak kayak kita manusia, maaf sih udah, tapi itu loh, gitu ya Pak Bu, tapi itu loh, ucapannya masih nyakitin, nah itu berarti belum maafin. Tapi itu loh, gayanya masih kayak gitu, itu berarti belum maafin. Allah saja yang menciptakan manusia, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, mampu memaafkan tanpa dibuka lagi lembar kesalahan hambanya. Apalagi kita sebagai manusia, emang kita siapa? Ya, pemilik alam semesta? Bukan. Kita juga sama-sama hamba. Makanya Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 mengatakan, atuhibbuna, apakah engkau menyukai ayaghfirallahu lakum, Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian. Maksudnya apa? Kalau kamu suka diampuni dosa oleh Allah, maka maafkanlah juga kesalahan orang lain terhadap. Makanya sifat pemaaf ini menjadi sifat Nabi dan juga para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dijelaskan oleh Abdullah bin Zubair ketika turun ayat huzil afu, berikanlah maaf, maka di sana dikatakan umiran nabiyyu ayyahuzal afwa min akhlaqin nas. Nabi diperintahkan untuk menjadikan sifat pemaaf itu sebagai akhlak manusia. Jadi sifat pemaaf itu harus menjadi akhlak. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam satu kisah dikatakan ada seorang dari suku Yamamah datang ke Madinah berniat membunuh Rasul. Namanya Sumamah. Dia berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai ke tempat Rasul, Sumamah ketemu dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian oleh Umar, Sumamah tersebut dikalahkan dan diikat di tiang masjid. Jadi dulu itu nggak ada penjara. Penjara itu masjid. Kalau ada yang bersalah diikat di tiang masjid. Nah, begitu diikat di tiang masjid, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di masjid itu ada orang yang mau membunuh engkau. Maka Rasulullah pun datang menghampiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat Sumamah diikat lalu kemudian wajahnya terlihat kusut dan layu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian sudah ngasih makan belum? Nah, ini pertanyaan yang aneh. Orang yang pengen ngebunuh nanya kepada para sahabat, udah dikasih makan belum? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, dia ingin membunuhmu. Rasulullah tidak menghiraukan perkataan itu, tapi Rasulullah malah memerintah kepada sahabatnya, ambil dari rumahku segelas susu, berikan minum kepadanya. Diberikan minum segelas susu oleh Rasulullah orang yang mau membunuhnya. Bayangkan Pak, orang yang mau membunuh Rasulullah diberi minum. Ini akhlak yang paling luar biasa. Makanya betul Rasulullah itu merupakan akhlak yang al-azam, akhlak yang paling agung. Akibat perbuatan Rasulullah seperti itu, Sumamah yang awalnya berniat membunuh Rasul, dia malah berbalik menjadi seorang muslim yang tulen. Ini ibrah yang bisa kita ambil dari sifat Rasulullah. Kita pun harus bisa seperti itu ya. Kita kan belum ada yang ingin membunuh misalnya, baru sedikit kecurigaan sudah habis, orang itu dipukuli oleh kita. Baru sedikit suudon baru sudah habis, orang itu difitnah oleh kita dan lain sebagainya. Jadi sifat pemaaf itu sifat itu, dan bahkan diikuti juga oleh sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini punya saudara yang namanya Mistah. Mistah ini orang yang keluarganya ditanggung oleh Abu Bakar, biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Nah, Mistah adalah termasuk salah seorang yang menyebarkan berita hoax tentang Siti Aisyah. Siti Aisyah itu anak Abu Bakar dan juga istri Rasulullah. Apa berita hoax? Yaitu bahwasannya Siti Aisyah telah berselingkuh. Bayangkan, istri Nabi difitnah telah berselingkuh oleh Mistah, ikut menyebarkan. Begitu tahu Abu Bakar, Mistah yang selalu dibantu, keluarganya selalu dijamin kebutuhan hidupnya oleh Abu Bakar, tetapi menyebarkan berita hoax, maka Abu Bakar bersumpah. Apa sumpahnya? Aku mulai detik ini tidak akan lagi memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga Mistah. Maka turunlah tadi surat An-Nur ayat yang kedua-dua. Allah tegur tuh sifat Abu Bakar. Begitu ditegur, falyaku wal yasfahu, hendaklah memaafkan dan berlapang dadalah. Maka akhirnya ketika mendengar ayat itu, Abu Bakar pun mencabut lagi sumpahnya. Aku tetap akan memberikan santunan kepada keluarga Mistah dan memaafkan kesalahan apa yang dilakukan oleh Mistah. Ini luar biasa. Orang yang telah menfitnah keluarganya, orang yang telah menyebarkan berita hoax keluarganya, padahal sudah dibantu. Kalau kata kita, nggak tahu di budi ya, nggak tahu utang budi kalau kata bahasa kita begitu ya. Tetapi justru di situ Abu Bakar memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Mistah kepada keluarganya. Aidin waidat rahimakumullah.
Dengan kita melihat sifat Rasulullah dan Abu Bakar, juga mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita jadikan tauladan bagaimana memaafkan kesalahan orang lain sebagai sebuah bukti bahwasanya kita itu bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kita enggak cukup dengan salat, bertakwa kita enggak cukup dengan berpuasa, tetapi bertakwa juga harus mampu membesarkan dan melapangkan jiwa kita ketika ada orang yang bersalah. Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang kita lihat hari ini berburu maaf, harus menempuh jalan berjam-jam. Mereka pulang kampung ke kampungnya hanya untuk apa? Meminta maaf dan memaafkan. Bayangkan, meminta maaf dan memaafkan itu sangat mahal, karena sangat mahalnya ganjarannya itu surga. Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, dalam riwayat Imam Bukhari, mengungkapkan bahwasannya ada dua orang yang berselisih di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Ketika dua orang yang berselisih itu, maka yang satu mengatakan, ya Allah, aku ingin agar orang di sebelahku ini, jadi dua-duanya itu berhadapan di hadapan Allah, aku ingin agar orang yang di sebelahku ini, ya Allah, diambil pahalanya untuk aku. Kenapa? Karena dia telah menzolimi diriku. Maka Allah berkata kepada orang yang merasa dijolimi, coba lihat oleh kamu ke depan, apa yang kau lihat? Maka orang tersebut melihat, ya Allah, aku sungguh telah melihat surga dan berbagai macam kenikmatannya. Maukah kamu masuk ke dalam surga? Kata Allah, mau, tapi ada kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu maafkanlah saudara yang ada di sebelahmu dan ajaklah dia masuk surga bersamamu. Subhanallah. Jadi ternyata sifat pemaaf juga menjadi salah satu dari kunci surga. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka berikanlah maaf kepada orang yang telah bersalah kepada kita, baik dia itu meminta kepada kita maafnya ataupun tidak memintanya. Seorang sahabat dikatakan sebagai ahli surga karena perkara yang seperti ini. Kata Rasulullah kepada sahabat yang lain, lihat nih, nanti akan datang seorang ahli surga. Sahabat menunggu-nunggu, siapa ahli surga itu? Ternyata begitu dilihat, ini orang ini biasa-biasa saja. Maka ada sahabat yang lain mengikuti sahabat tersebut ke rumahnya untuk dilihat amalan apa yang menjadikan dia ahli surga padahal masih hidup. Begitu dilihat, sholatnya biasa-biasa aja, tahajudnya juga enggak terlalu rajin, saum sunnahnya juga enggak terlalu bagus, tapi kok bisa dikatakan ahli surga? Maka sahabat itu mengatakan, mungkin karena aku tidak pernah memendam kedengkian kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain sebelum aku tidur. Subhanallah. Jadi ternyata sifat memaafkan orang lain itu adalah pembawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aidin wa aidat rahimakumullah. Karenanya di hari raya Idul Fitri ini, di mana semua orang pada hari ini dinyatakan bergembira karena telah berbuka setelah saum selama 1 bulan Ramadan kemarin, maka selain kita berhari raya, jika hari ini ada saudara kita yang masih bersalah, berikanlah maaf. Kalaupun kita hari ini bersalah kepada saudara kita, mintalah maaf. Walaupun memaafkan bukan hanya setahun sekali, bukan hanya saat Idul Fitri, tetapi justru di momentum ini, di mana semua orang sebenarnya terbuka untuk meminta dan memaafkan orang lain, maka bukalah lebar-lebar hati kita, bukalah lebar-lebar jiwa kita, jauhkanlah sifat amarah dan dendam kesumat sebagai bukti bahwa kita telah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan khutbah Id kali ini. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Tidak lupa saya terus menghimbau untuk tetap Bapak Ibu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina
yang hari ini masih terjajah oleh Israel. Berikan juga bantuan kepada mereka semaksimal yang bisa kita bisa, baik dalam doa maupun materi, agar Allah segera angkat dan bebaskan mereka dari penjajahan Zionis Israel. Alafu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kita semua. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.